Sebenarnya dokter okupasi ini adalah bidang yang cukup baru di Indonesia. Dokter okupasi ini biasanya dari rumah sakit ataupun di perusahaan untuk melakukan penilaian kembali kerja ataupun kelayakan kerja. Jadi contohnya misalnya untuk MCU karyawan, selama ini kan biasanya direview oleh dokter Hiperkes, tapi kalau dokter okupasi ini kita bisa lebih spesifik dan detail dengan job positionnya dia. Apakah seorang ini akan layak bekerja, atau mungkin bisa bekerja tapi nanti akan ada masalah kesehatan di kemudian hari, ini bisa dicegah sebelumnya oleh okupasi. Jadi kita pastikan bahwa karyawan ini akan produktif sampai bila pensiun nanti gitu. Kemudian juga untuk kasus-kasus misalnya tidak diinginkan ya, contohnya misalnya dalam pekerjaannya beliau mengalami kecelakaan di tempat kerja ataupun di luar tempat kerja, tapi tentunya karena sebagai statusnya pegawai tentunya kita nggak bisa langsung akhiri hubungan kerja. Jadi kita perlu pertimbangkan apakah yang bersangkutan bisa kembali ke posisi semula atau kita rekomendasikan untuk dialihfungsikan ke posisi lain tapi masih bisa produktif, baik itu kepada pemberi kerjanya maupun dari segi pegawainya itu sendiri. Jadi untuk kedua pihak tersebut. Untuk case yang paling sering terjadi di kesalahan kerja, mungkin biasanya cederanya adalah low back pain. Low back pain itu cukup sering, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang banyak manual handling. Jadi contohnya misalnya pekerja pabrik, dia mengangkat suatu beban yang beratnya sampai 20 kilo atau lebih. Nah, ini tentunya akan memberikan penekanan pada tulang belakangnya. Hal ini akan menyebabkan nanti dia timbul nyeri pada bagian tulang belakangnya, dan ini bisa menyebabkan nyeri yang permanen seumur hidup. Nah, tentunya kalau dibiarkan terus dalam posisi terus seperti itu, tidak ada mitigasi dari pemberi kerjanya juga, dampaknya bisa lebih parah, misalnya nanti kelumpuhan atau lebih berat lagi gitu. Kemudian dari peran okupasi ini kita intervensi agar kondisi tidak tambah berat dan juga tenaga kerja lain yang mungkin belum sakit bisa nggak mengalami hal yang sama seperti pasien tadi. Seperti itu, jadi kita mencegah untuk hal-hal tadi terulang kembali bagi pegawai yang lainnya. Oke, kalau dibilang seberapa besar peran dari ergonomi sendiri, tentunya perannya sangat besar ya. Seperti kita tahu bahwa ergonomi ini berperan besar dalam aktivitas kita pekerjaan sehari-hari dengan posisi yang nyaman. Tentunya ini akan menghindari kita selain dari penyakit kerja tadi, misalnya kayak nyeri leher, mata terlalu lelah, ataupun nyeri tulang belakang, ini bisa dihindari. Nah, itulah pentingnya penilaian ergonomi di tempat kerja dan juga penerapan dari disiplinnya sendiri. Jadi jangan sampai kita sudah tahu ilmunya tapi nggak diterapkan nih dalam keseharian kita masing-masing. Jadi inilah pentingnya ergonomi untuk diketahui dan juga diaplikasikan. Untuk menyeimbangkan dari kesehatan pekerjaan dengan kesehatan, tentunya bagaimanapun kita bekerja tetap memperhatikan kesehatan kita sendiri. Jadi jangan perhatikan juga misalnya kondisi sehari-hari, misalnya jam istirahat kita tetap manfaatkan untuk beristirahat, makan, atau bersosialisasi dengan teman. Karena dengan hal-hal seperti kecil seperti itu, kita bisa merilis stres kita juga nih dengan diskusi dengan teman-teman kerja kita, beristirahat, ada jalan-jalan kecil misalnya ke kantin atau ke tempat beli makan gitu. Ini akan meriliskan dari selama kita jam kerja kita mempertahankan posisi yang monoton nih, misalnya depan komputer atau di lapangan. Nah, dengan adanya istirahat ini kita akan beristirahat untuk merelaksasikan otot kita. Baik, untuk kita pekerja tentunya mempertahankan posisi secara monoton itu pasti mungkin terjadi ya dimanapun, mau kerja kantoran atau pekerjaan lapangan. Tapi pastikan sebelum kita bekerja kita lakukan stretching dahulu, misalnya merelaksasikan otot-otot kita, baik itu yang ringan-ringan misalnya kayak meregangkan tangan, kaki, ataupun kepala, leher. Ini sangat penting sekali, terutama untuk mereka-mereka pekerja yang banyak melakukan manual handling atau angkat-angkut ya. Ini paling berperan besar sekali. Kemudian selain stretching tentunya juga jangan lupa untuk ada fase recovery. Jadi otot kita ini memang didesain sedemikian rupa, memang bisa beraktivitas, tapi diberikan jeda beberapa saat, misalnya setelah 30 menit atau 1 jam gitu. Kita ada istirahat sebentar, mungkin nggak lama-lama, sekitar 5 menit aja untuk recovery, untuk merilekskan kembali otot-otot kita. Seperti itu. Termasuk kalau misalnya untuk pekerjaan kantoran, ini contohnya ya, kalau kita lihat monitor lama nih, coba 20 menit kita lihat 20 detik jauh dulu nih gitu, untuk biar matanya nggak pegel atau lelah. Seperti itu.